Selamat datang teman-teman. Perkenalkan saya Muhammad Farul Hudallah. Follow Penyung Channel yang tim servisnya ada itu apa namanya? Apa yuk? Aku lupa, nanti ada di bawah. Sama Mas Dian. Perkenalkan ya, saya Fardian. Ya, dan Saya belum punya channel ini, nanti mau Tunjuk. OTW bikin ya? Ya Mas Rosid, silakan perkenalan Mas. Pakai bahasa Rusia ya. Всем привет, представь, меня зовут Мишка, мне 20 лет, моя hobi музыка, спасибо, хорошо. Artinya ada di bawah sini. Enggak ada. Sampean nggak punya bahasa kayak gitu ya? Entar ada translatornya. Aku punya bahasa Jerman ini, bahasa Jerman. Apa? Monggo diperkenalan ke kula Fardian. Saking kudus ya. Enggak, kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa tuh udah biasa. Kita belajar pakai bahasa asing lah. Ya sekali-kali lah. Follow my channel. Oke. Jangan lupa subscribe juga Roster TV. Memperdalam bahasa itu memperdalam ilmu dunia loh. Ntar ada linknya di bawah, bisa teman-teman klik dan subscribe juga. Ya. Ini kita bahas itu. Ini sih udah 2 kali nih penutupan dandangan gitu. Pastinya 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Menurut teman-teman gimana sih penutupan dandangan itu gitu loh? Masa iya dandangan ditutup? Bagaimana ekonomi gitu Oh, loh? bukan ditutup ya tempatnya, tapi ya gimana ya? Karena keadaan yang tidak memungkinkan buat diselenggarakan tradisi dandangan di Kota Kudus ini. Kalau menurut saya nih sebenarnya kebijakan yang diambil dari beberapa pemerintah daerah mengenai penutupan Yang keras Mas, takut. mengenai penutupan dandangan itu agak gimana ya, di saat dandangan itu saat ini masih ditutup, tapi mereka malah menciptakan beberapa tempat-tempat yang menjadi keramaian baru gitu loh. Jadi kalau penutupan dandangan itu dilaksanakan dengan dalih penanggulangan penyebaran COVID, Ya, itu juga agak gimana gitu kan, dandangan ditutup sedangkan tempat-tempat lain sekarang jadi pusat keramaian gitu. Seperti Berarti kurang efektif ya. kurang efektif Jika juga. tradisi dandangan ini selama 2 tahun ini tidak ada. Kayak city walk ya Mas ya. Iya, kayak City Walk itu Nah, itu yang baru City Walk itu kan juga apa ya? Enggak jelas juga. Kayak Bukan nggak jelas. katanya Kak Malioboro-nya Jogja. Iya. Malioboro-nya Kudus. kayak Malioboro-nya. Bukan nggak jelas sih. Tapi gimana ya? Sama-sama memicu keramaian juga. Banyak anak muda pada nongkrong di situ. Kayak nggak konsisten gitu loh. Kalau penanggulangan penyebaran COVID ya semua tutup ya, harus beberapa keramaian ya juga harus diantisipasi gitu kan. Iya. Jadi teman-teman dandangan ini itu kayak apa ya? Kayak acara sambutan pembukaan puasa gitu loh. Jadi sebelum puasa itu ada sekitar 10 hari ada dandangan gitu. Itu semacam pasar malam ya. Pasar malam Di jualan. Kudus. Dalam rangka menyambut Sepanjang bulan jalan Ramadan. Sunan Kudus tuh 3 km panjangnya pasar malam. Rame. Baru ada di Kudus tuh. Rame tuh. Rame Wah, banget. rame banget tuh. Ini Mas Dian pernah jualan apa di dandangan? Saya juga Oh, kita flashback aja dulu. iya. Waktu kecil kita di dandangan ngapain aja? Kita beli apa? dandangan itu terus terang tempat yang berkesan buat saya. Terutama saya kan lahir di Kota Kudus ya. Dari kecil udah mengenal yang namanya dandangan gitu. Jadi beberapa tahun belakangan gak ada dandangan ya, kesannya bulan Ramadan ini kayak ada yang kurang gitu. Dulu juga pernah ada sempet apa ya, kontroversial ketika penyelenggaraan tradisi dandangan itu dipindah ke Gor Kudus ya. Dulu wacana dulu itu. Pasti dulu pernah tahu lah. Pernah. Nah, sekarang malah 2 tahun ini nggak ada sama sekali. Sepi ya. Ini yang kurang apanya Mas? Ini duitnya apa yang kurang? Yang ngerasa kurang itu loh. Itu. Saya curiga gitu loh. Aku kok aneh ngono loh. Apa sing kurang ngono loh. Apa Mas? Coba cerita. Nah, di samping sebagai sarana buat menyambut bulan Ramadan kan, dandangan itu kan juga tempat berkumpulnya para pedagang kaki lima gitu kan.
pusatnya pusaran ekonomi menjelang Ramadan di Kudus ya di dandangan itu. Jadi kalau dandangan ditutup itu kan terus terang perekonomian pedagang kaki lima utamanya masyarakat menengah ke bawah itu kan jadi agak terhambat gitu kan. Jadi juga berdampak lah pada perekonomian bagi masyarakat menengah ke bawah, terutama pada pedagang kaki lima yang udah langganan sering jualan di sana gitu. Gimana Mas Rosid? Dandangan gimana 2 tahun nggak ada dandangan gitu loh? Ya gimana ya, kayak ada yang kurang aja. Yang kurang apanya? Duitnya apa-apanya? Dulu waktu kecil udah sering main ke dandangan, jalan-jalan sama orang tua. Sekarang 2 tahun udah gak ada. Flashback ya? Yang nggak ada apanya nih yang ada? Dan dandangannya kan yang nggak ada loh. Ya, dandangannya. Tadi kita bahas masalah apa sih kan gitu. Ya nggak ada duitnya. Duitnya. Dandangan nggak ada, duitnya juga nggak ada ini. Nek aku toh, kalau saya toh nggak ada dandangan ini sangat berefek sekali gitu. Dari dulu jualan gitu kan. Dari dulu jualan, memang kita jualan terus setiap dandangan kita jualan. Perekonomian di situ muter ya kan 10 hari apalagi di hari barbaran terakhir kan. Kita malam tidur ya kan, bangun subuh udah jualan lagi. Nah itu sekarang udah nggak ada Pak. Sekarang udah sepi. Duit kita kurang gitu loh buat menyambut Ramadan, apalagi nanti Lebaran. Kita nggak punya duit Pak sebagai pedagang kecil Pak. Walaupun itu bayar tempat itu 100.000 ya kan, 150 itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi 10 hari bisa jualan setiap jam 4 sampai malam toh. Sekarang udah nggak ada, kasihan kan. Bagaimana, bener nggak kasihan sebagai penjual kan? Yo sono kuwi kan kenyataan. Kita berdoa saja moga-moga tahun depan udah gak ada Covid kalau lagi. Misal dikasih sarana buat para pedagang menyampaikan aspirasinya, pasti semua rata-rata bilang pada jangkrik dagangan tutup kan gitu sih. Karena itu emang berperan penting bagi perekonomian, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Bahkan yang jualan pun nggak cuma orang-orang Kudus loh di sana. Ada beberapa dari Pati kan gitu, Rembang dan lain-lain. Jadi juga banyak yang merasa kecewa gitu. Gimana Mas Rosid? Kita kan tahu kan, kita kan tahu dandangan ini kan sebagai event yang ditunggu-tunggu penjual, ya kan. Ini sepi, Kudus sepi. Kalau saya pikir sepi gitu kan. Nah, malah Pemkab Kudus menghadirkan City Walk gitu loh. Padahal kita tahu bahwasanya di situ ini Covid loh, gitu kan. Jangan rame-rame loh, gitu kan. Nah, sebetulnya kita tarik lagi gitu loh. Maksudnya Covid ini bagaimana sih gitu loh? Ya gimana? Maksudnya gimana itu gimana? Maksudnya gini loh. Dibilang ada, dibilang enggak ya, COVID ada itu gitu. Ada. Itu cuma dibuat-buat. Gimana kok bisa bilang enggak ada? Gimana? Gimana bilang enggak ada? Ada rasionalisasi yang jelas. Sekarang kalau Covid ada, Covid itu menularnya cepat. Saya dari dulu udah reaktif ya, mungkin. Yang teman-teman tahu kan cuman gejala-gejala doang. Habis itu sembuh udah. Kalau orang sini paling cuman minum tolak angin sama jahe udah seger lagi. Tolak angin, jahe, STMJ ya kan? Di Susu Muria sana. Wah, enak nih kayaknya. Saya nggak percaya, nggak pernah lihat secara langsung orang itu reaktif Covid di depan saya, terus menunjukkan gejala-gejala yang udah disebutin di media. Kemudian Mas Dian ini sebetulnya Covid itu ada nggak sih, atau ada yang tidak adakan atau tidak ada yang diada-adakan gitu loh, atau benar ada dan tidak gitu? Kalau saya sendiri ya kan, mandang suatu SARS-CoV-2 itu kan. Ya keras dong. Itu emang aslinya itu kalau dibilang ada juga Covid itu ada, saya percaya. Karena apa? Karena kalau emang Covid itu nggak ada, tentunya berita di seluruh dunia nggak akan memberitakan masalah Covid. Dan beberapa rumah sakit juga dia benar-benar memberikan suatu ruangan yang terusus untuk COVID-19. Kalau dibilang ada ya saya percaya ada. Tapi itu kembali lagi pada diri kita sendiri. Penyebab faktor utama kan gini, COVID gampang menyebar
sama orang yang memiliki imun tubuh yang lemah kan gitu. Lah imun tubuh yang lemah itu dipengaruhi terutama pengaruh paling terbesar masalah imun tubuh yaitu faktor psikologi gitu. Faktor psikologi, semakin kita takut sama COVID, pasti juga tentu penularannya akan semakin gampang ke tubuh kita. Terutama ya yang namanya sugesti itu saya percaya banget itu sugesti. Orang gini aja deh, coba kalian praktikin. Misal di sebelah kalian ada orang yang punya sakit flu. Nah, kalian berada di dekatnya terus kalian merasa takut terkena flu itu. Nanti pasti kalian akan kena flu kan gitu. Intinya jangan mikir yang enggak. Nah, jangan mikir yang enggak. Enggak usah dipikir COVID itu. Enggak usah dipikir. Kalau misal Tapi sakit nggak dipikir juga pusing. Kalau enggak usah dipikir ya otaknya tinggal aja di jalan kan. Kan juga banyak sih sebenarnya kasus beberapa rumah sakit yang memanipulasi data COVID. Oh, itu udah banyak sekali tuh. Itu kan sebagai bukti keserakahan manusia itu kan. Kalau nggak salah yang saya dengar merawat satu pasien COVID mendapatkan dana dari pusat sebesar 80 juta. Oh, datanya dari mana itu? Nah, itu dari berita itu. Nah, sebetulnya Mas, kalau kita mau analisis kan, kita ketika COVID ya kan, COVID itu kita bawa masker, ya enggak? Kita bawa masker, ya kan? Ubah masker dulu ini. Nah, ya. Masker, semisal masker, itu kan masker medis ya kan? Itu yang bisa ditutup itu hidung sama mulut ya kan? Mata juga bisa kena gitu loh. Kalau ada orang bersin atau dan lain-lain gitu kan, mata kan termasuk ada lubangnya. Nah itu. Tapi sekarang udah beda yang ditutup, dagunya sekarang. Oh iya. Terus ada lagi Mas gini. Semisal nih, ketika orang bilang ya kan harus pakai masker ya kan, kemudian masker medis ada tingkatannya 3 lapis dan lain-lain kan, dan akhirnya bisa masker kain gitu loh. Dan ketika masker kain dipakai gitu kan, set gitu kan, ketika kena hujan ya kan, malah yang terserang adalah paru-paru basah gitu loh. Itu enggak. Ketika kita tidur kan makanya kita nggak boleh deket-deket sama kain ya kan, nggak boleh deket-deket sama kain basah ya kan, nanti malah kita sakit lagi gitu loh. Itu gimana Mas kira-kira? Kok malah semakin menyakitkan gitu loh? Enggak, kita semakin kesini membahas COVID ini terlalu serius. Oh, bercanda ya. Tapi emang udah enggak apa ya. Sebenarnya udah agak zaman sih. Udah enggak relevan. Udah masih bahas COVID aja. Kita harus mulai berbenah mulai dari sekarang ya. kita udahlah kembali ke kegiatan kita sehari-hari yang seperti biasanya gitu, bekerja seperti biasa. Iya, udah gak perlu kita parno lagi keluar harus pakai masker, harus gimana, harus cuci tangan segala macam kan. Kalau cuci tangan wajib Mas, soalnya kalau makan Iya, cuci tangan. cuman Nah. dari pemerintah. Apakah sebelum ada COVID ini sampean sebelum makan itu cuci tangan kan itu gitu kan. pertanyaannya. Kan saya cuci tangan. Selama hampir lebih dari 15 tahun ya kan. Saya makan dari kecil itu hampir jarang cuci tangan kan gitu. Sekarang cuci tangan ya. Sekarang cuci tangan saya. Berarti ada hikmahnya COVID ini ya. Ada hikmahnya. Jelas ada hikmahnya. Semakin sering berwudu juga loh. Dulu tapi awal-awal. Semakin sering bersuci juga ya. Berarti Mandi wajib. menurut sampean ini dandangan tahun depan harus diadakan enggak sih gitu loh. Pasti itu. Oh, itu wajib itu. Kalau saya mandangnya harus itu karena apa? Ya itu tadi karena peran dari dandangan buat warga-warga sekitar, terutama buat masalah histori itu kan sangat berkesan sekali dan sangat bermanfaat juga gitu. Terutama jenengan ya. Kowe dodol ora? Loh. Ya pastilah. Oh, dodol. Karena juga lumayan tuh omsetnya kalau jualan di dandangan gitu. Ya, terus kemudian Mas Rosid gimana Mas? Harus ada dadangan enggak? Wajib itu. Kenapa harus ada dadangan? Ya enggak kenapa-kenapa Ini lagi. nggak diminum ini ya. Ya emang harus ada. Sudah gak ada alasan lagi buat gak ada dandangan. Udah 2 tahun juga. Sekarang juga vaksinasi itu kan udah lumayan Lebar sih. ya. Target dari pemerintah kan udah hampir tercapai kan gitu. Iya. Setelah ini juga kelar lah. Masalah apa? Masalah tadi kayak COVID kan? Kayak COVID. Kita demo juga. Demo kan rame kan? Waktu Covid ya Mas dulu itu ya. Iya, demo waktu omnibus. Omnibus ya KUHP kan.
KUHP juga kan pas. Kalau saya nggak ikut di Kudus kalau KUHP. KUHP. Tapi kan nggak pada tertular gitu loh. Enggak lah, jaga jarak aja. Enggak. Iya, makanya masalah-masalah dandangan. Tapi ada loh sempat berita pendemo yang Meninggal kena COVID. kena COVID. Nggak tahu udah meninggalnya kena COVID apa emang udah penyakitan atau kayaknya sih Mungkin udah- paru-paru basah tadi yang dikatakan ini, sahabat Farul ini. Gitu ya. Jadi masalah dandangan harus diadakan ya karena memang harus karena itu menunjang ekonomi masyarakat juga ya kan, itu berkumpulnya masyarakat di situ, event yang diharapkan masyarakat gitu loh, satu kali. Nah jadi gitu ya. Mas Dian dan Mas Rosyid ya untuk sesi dandangannya ya. Iya, yes. Ada pesan-pesan yang disampaikan, pesan-kesan apa Mas Rosyid? intinya tahun depan harus ada lah. Udah gak ada alasan lagi buat gak nyelenggarain tradisi dandangan itu. Terus gimana Mas Dian, gara-gara City Walk ya? Kalau saya Oh emang berarti enggak. nyalain City Walk ente. Enggak. Ya kalau emang pemerintah udah sejalan, punya ambisi buat menghambat kelajuan penularan COVID, ya itu harus konsisten lah gitu. Coba bayangkan City Walk dibangun, City Walk sekarang udah menjadi pusat keramaian, sedangkan dandangan masih belum ada kan gitu. Terus juga kalau misal mau buat kebijakan-kebijakan itu, ajaklah masyarakat bawah yang terlibat langsung di sana. Itu kita musyawarah bersama. Gitu. Iya. Karena juga dandangan itu gimana ya? Ya banyak masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya di tahun kedepannya itu dari dandangan juga. Dandangan. Gitu. Selain puasa juga dandangan kan? Dandangan puasa itu lumayan itu omsetnya kalau buat berdagang. Iya. Jualan apa Mas? Jual diri. Saya itu jualan batu bara, pertambangan sana. Saya mengeksploitasi loh ini. Oh iya. Jadi yang penting dandangan diadakan dan pemerintah konsisten gitu kan. Pemerintah konsisten. Dan buat teman-teman jangan takut gitu loh ada penyakit gitu loh. Kalian itu kalau ibarat kaum stoa itu ada berpikir positif gitu, resilience. Kalau di teori psikologi, kalian harus punya pikiran yang positif. Jangan pernah takut gitu. Ketika pikiran Anda positif gitu kan, maka Anda enggak tertular ya kan? Iya. Ketika pikiran Anda negatif ya Anda tertular. Semua dari pikiran. Nah, terima kasih sesi dandangan kita selesai dan COVID dan inkonsisten Pemkab Kudus ya kan. Terima kasih. Saya tutup dengan bahasa Inggris ya. Oke. Thanks for watching. for your gimana thanks Baca for basmalah watching. dulu coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thanks for watch. Ini baru berapa Don't menit loh? forget follow my channel. Baru new belajar channel, teman-teman, jangan disalahin ya ini. and My brother. no TV Roster TV. oh Roster Roster TV TV. oh yes Roster TV And coming soon oh nanti. and coming soon. Coming soon. Tapi nanti IG-nya tetap ada di sini kok. Jangan khawatir. Ya. Thanks. Love you.